Jadi penjara terbuka tuh konteksnya adalah dia di penjara tapi bebas gitu. Kayak misalnya dia bebas untuk dia masih boleh kuliah, masih boleh kerja, tapi tinggalnya di penjara. Dan penjaranya juga difasilitasin. Jadi kayak setiap orang punya kamar, ada kasurnya, ada lemari. Kamar mandi dalam? Nggak tahu deh. Tapi kayak di dalam sih. Ah, itu berarti kisaran 1,7 tuh. Gitu, jadi bebas gitu, nggak kayak penjara yang kita tahu pada umumnya. Nggak tuh gimana sih kok orang di penjara lu bisa kuliah, kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di Spekulasi bersama gue Denny dan juga sahabat karib Roju. Semoga teman-teman selalu sehat. Iya dong. Ada. Dan juga hidupnya happy semualah pokoknya. Dan menyongsong kehidupan dengan aman dan sentosa gitu. Sebelum jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya teman-teman supaya kita happy juga. Subscriber makin banyak. Dan itu happy banget. Masih bisa terus nyaksiin spekulasi gitu. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan nih. Iya, bahagia nih, bahagia. Lu pernah main ke penjara nggak? Ketawa sih. Tak dulu. Penjara. Ngomong-ngomong bahagia nih. Lu main ke penjara pernah nggak? Oh iya, ada korelasinya sih. Iya, ada korelasinya. Tapi emang penjara kan ya... Kan kalau udah keluar penjara bahagia. Iya, enggak, maksudnya tidak menemukan gitu. Iya. Karena gue kemarin sempet nonton konten di YouTube tuh pertama-tamanya. Iya. Dia bahas soal penjara terbuka di Finland. Nah, Finland ini emang negara yang unik sih. Dia tuh kayak sering bikin apa sih peraturan atau apa tuh unik-unik dia. Kayak out of the box tapi ternyata bener gitu. Tadi itu lu jelasin dulu tadi penjara terbuka tuh. Penjara terbuka jadi dia ngelos atasnya. Itu belum jadi namanya. Oh, iya. Ya kalau gitu kan bisa kabur. Bisa. Jadi penjara terbuka tuh konteksnya adalah dia di penjara tapi bebas gitu. Kayak misalnya dia bebas untuk dia masih boleh kuliah, masih boleh kerja, tapi tinggalnya di penjara. Dan penjaranya juga difasilitasin. Jadi kayak setiap orang punya kamar, ada kasurnya, ada lemari. Kamar mandi dalam? Nggak tahu deh. Tapi kayak di dalam sih. Ah, itu berarti kisaran 1,7 tuh. Gitu, jadi bebas gitu, nggak kayak penjara yang kita tahu pada umumnya. Nggak tuh gimana sih kok orang di penjara lu bisa kuliah, kocak. Iya maksudnya lu kan melanggar hukum nih. Iya, betul. Pasti kan lu di penjara. Tapi ada kampus yang mau nerima napi. Sekarang kita mikir gini, napi itu kan juga manusia kan? Betul. Iya, jadi penjara terbuka ini bisa dibilang memanusiakan manusia gitu. Jadi ke situ. Jadi di situ arahnya. Jadi ketika lu di penjara di situ dapat fasilitas tadi, kamar yang ada kasur segala macam kan. Terus dia juga bisa kerja di situ. Jadi di satu kota itu boleh kerja di kota itu dalam pengawasan. Jadi ntar pulang ya ke penjara lagi tidurnya gitu loh. Misal nih di daerah ini Melati. Nah, lu ini penjara di Melati nih. Misal ya. Lu cuman boleh kerja di daerah Melati aja. Iya, pokoknya kerja di situ nanti dalam pengawasan. Nanti sore kan kelar kerja pulang ke penjara. Yang kuliah juga ada. Jadi dia boleh kuliah. Ada yang masih punya mobil juga boleh katanya. Lah, gimana sih? Iya, tapi emang kalau bicara tentang memanusiakan manusia ya, iya, cuman itu berdampak apa? Maksud gua, itu kayak kosan jatuhnya. Iya kayak sih. asrama. Iya, asrama betul. Terus kalau ada keluarga yang nengokin juga disediain kayak kamar gitu buat dia bisa nginep keluarganya, bisa ngabisin waktu bersama sama yang tinggal di dalam itu gitu. Tapi emang gue pernah dengar juga sih tentang kayak gitu, cuman gue kayak acuh tak acuh aja gitu, maksudnya kayak ya elah Pak, iya gitu kan. Maksud gue ya emang gitu, kalau yang tadi lu bilang banyak aturan-aturan yang nyeleneh, yang aneh, yang di Indonesia kayaknya nggak bakal bisa diaturin kayak gitu dah. Bukan nyeleneh, mungkin unik yang kita nggak kepikiran gitu. Iya, nah itu gue pernah atau sering juga ngeliat kalau di reels tuh atau di short, kadang suka lewat juga tuh negara yang apa sih tingkat kriminalitasnya rendah.
Iya, iya. Nah, itu termasuk salah satu itu Finland tuh termasuk ya kan, karena orangnya juga seingat gue tuh cuman goceng kan 5 juta. Gue lupa, tapi yang gue tahu dia per 100.000 penduduk cuma ada 50 orang yang ditahanan. Per 100.000 penduduk orang nih, 50 orang ditahanan gitu. Dan kalau rata-rata di Eropa itu per 100.000 sekitar 117 orang kalau nggak salah. Jadi jauh gitu. Itu kalau gue rasa tuh ya orang-orang yang nyolong di sana, yang kriminal di sana, ya buat tempatin itu fasilitas itu dong. Nggak tahu sih. Soalnya kalau misalkan ada deh, kagak ada orangnya kan gak enak. Iya memang. Ya orang dikit banget sih, gua cap doang Ji. Iya, nah tapi uniknya gue lupa dari menurut apa gitu ya. Ada artikelnya gitu, ternyata dari surveinya orang yang di penjara terbuka kayak tadi, pas dia keluar itu kemungkinan dia lebih kecil untuk berbuat kejahatan. Oh, balik lagi kayak dulu. Dibandingkan dengan penjara biasa masih lebih besar kemungkinannya dia berbuat jahat lagi gitu. Iya sih emang, karena kan di negara kita tercinta ini juga kan ya kagak bisa keluar bebas kayak gitu coy. Enggak, di mana-mana juga enggak. Iya, ini kan gua patokannya di yang pernah gue lihat aja. Kan kata lu tadi pernah main kagak lu? Enggak. Nah iya kan. Jadi kalau di kita tempat ini kan paling ya gitu jeruji. Iya nggak enak lah orang dikurung gitu kan. Iya, kamar mandi dalam tapi itu. Untuk hukuman cuma segini doang ini. Lu pernah lihat di TV gitu. Iya. Segitu. Kadang kagak ada temboknya. Iya mungkin, nggak tahu juga sih. Iya. Jadi mungkin karena dia pas masuk dimanusiakan terus baik, jadi dia tuh mau berbuat jahat lagi nggak enak. Hatinya nggak enak gitu. Nanti nggak sih lu kayak ngerasa gue udah dibaikin masa gue jahat lagi? Iya. Ya kalau namanya manusia perasaannya gitu. Kalau misalkan dia ternyata di Finland gak punya rumah, ya tinggal di situ, ya jahat lagi keluar. Nah kalau nggak punya rumah ada lagi proyek dari pemerintahnya. Oh, ada lagi. Proyek, bobeknya banget. Ya, maksudnya kebijakan. Jadi kan ada gue lupa namanya the housing apa gitu gue lupa. Jadi pokoknya setiap gelandangan yang nggak punya rumah tuh dikasih rumah, tapi dia sewa dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan orang lain gitu. Rumah atau apartemen lah intinya. Tapi nggak dikasih cuma-cuma supaya dia tetap pengen usaha hidupnya, karena menurut survei katanya kalau orang udah punya rumah dia cenderung punya kehidupan yang lebih semangat gitu. Iya, karena ada tanggung jawab. Iya, jadi bukan dikasih cuma-cuma, cuman nyewa tapi harganya kayak terjangkau gitu. Nah, kalau di sana ada yang pura-pura prank gembel gimana? Langsung dapat rumah, dijual lagi. Malahan kategori gelandangan di sana tuh bukan yang tidur di pinggir jalan doang tau. Terus yang misalnya lu numpang tinggal di saudara itu udah masuk lah ini tunawisma di sana hitungannya. Tunawisma harus ditolong. Iya, yang harus ditolong tuh kriterianya tinggi juga ya. Iya, jadi nggak cuma yang tinggal di tidur. Gua termasuk. Ya iya Ji. Nah karena juga di Helsinki tuh di ibu kotanya kayaknya udah nggak ada gelandangan yang tidur di jalan. Tidur di rumah semua. Iya udah di rumah. Kan tadi udah ada proyek yang bikinin rumah itu kan. Proyeknya bagus ini. Mungkin di luar kota masih ada ya, tapi nggak banyak, cuman beberapa orang doang. Tapi Finland tuh gede nggak sih, kecil ya? Kecil. Tapi memang dia tuh kebijakannya luar biasa sih, kayak pendidikannya juga kan salah satu pendidikan yang terbaik. Iya sih. Jadi dia ngebebasin anak-anak mau belajar apa, mau ambil pelajaran yang dia suka gitu. Terus ujiannya cuma ada 1 kali pas umur 16 tahun kalau nggak salah. Jadi udah nggak ada ujian sama sekali dan nggak ada PR sama sekali. Ya kalau ngomong lagi balik ke penjara lagi nih ya. Kalau di Indonesia digituin bisa nggak ya? Nah itu makanya bahkan yang tadi ngasih rumah tadi juga belum tentu di semua negara bisa gitu. Iya. Karena kan tergantung juga mindset orangnya juga. Iya. Mungkin ya, karena yang gue perhatiin nih, kalau misalkan orang dapat sembako aja, kadang dijual lagi tuh sembako. Nggak tahu kalau itu gue emang ada. Iya, kalau ada aja kalau lagi BU lah. Kan tapi dia butuh duit buat beli sembako. Bisa jadi buat bayar anak sekolah, kan kita nggak tahu. Oh iya, nggak tahu. Atau kan ada program lain sekarang yang kayak model KJP itu kan, KIP ada tuh, Kartu Indonesia Pinter kan. Iya, maksud gue kalau misalkan untuk pendidikannya. Kalau lu bayangin nih, apa? Ini misalnya ada orang di penjara nih, dia boleh kerja kan ya, itu kan bisa kemungkinan kabur ya. Dan bakal di saat lagi di penjara, pas dia lagi bebas keluar, dia bisa jadi aja ngelakuin kriminal lain. Yang paling aneh tadi, gue juga baca bisa dapat cuti juga kan.
Iya, jadi boleh cuti untuk nggak tidur di penjara itu. Gimana? Seminggu cutinya gitu. Gimana? Itu kayak misalkan ngomong sama orang tua, "Mak, besok mau nginep ya." Iya, sehari doang ya. Jangan lama-lama ya. Iya. 3 hari deh. Kagak, sehari udah. Tapi orang jadi lebih bahagia dong. Iya, itu makanya sebab kenapa si Finland itu jadi negara bahagia. Nah, jadi di sini dan ini nyambung sama banyak orang bilang tuh kalau misalnya lu mau apa namanya ya bikin orang nurut gitu lah. Oh iya. Itu dengan cinta bukan kekerasan. Tapi bener loh. Betul. Karena kita dengan cara memanusiakan manusia itu dengan cinta. Iya, tapi harus sabar. Iya, betul. Sama kayak misalnya suami istri, misalnya istrinya atau suaminya keras. Kalau balikin keras, yang ada nggak ketemu. Tapi pakai cinta kita sabar. Ini insya Allah bisa berubah karena ngerasa pasti nggak enak ujung-ujungnya. Wah, itu pasangan gue udah baik, masa gue begini. Tapi butuh waktu. Betul. Nah, itu mau nggak tuh di situ? Iya, pasti harus ada yang dikorbankan ya. Entah itu pokoknya ada 3 lah. Pokoknya kalau nggak yang dapat satu ini korbannya, 2 ini dapat kita jalanin. Tapi kalau kita korbanin ini, kalau misalkan kita pokoknya gitulah. Ya kayak misalkan gini dah, ada segitiga misalkan yang satu segitiga biru. Waktu, tenaga, terus duit, ya kan? Kalau lu mau hemat di waktu, gedein duit, ya kan, sama tenaga. Artinya lu kerja. Jadi kayak misalkan kita mau berangkat cepet nih ke kantor. Ya kalau lu mau cepet nih waktunya itu, ya kan, waktunya itu nggak berkuras banyak. Ini jadi bahas kayak gini ya. Tahu. Jadi kita harus ngorbanin itu tuh, uang sama tenaga. Ya lu harus kerja, terus habis itu lu beli mobil, ya lu lebih cepet nyampenya. Tapi ada yang lebih cepet dan hemat. Apa tuh? Tinggal di kantor. Wah, cakep. Nah itu jalan pintas. Iya kan? Nggak bakal telat. Terus juga nggak sewa rumah. Betul. Iya. Cuman paling laundry agak pusing tuh. Bisa nyuci kan biasanya kalau kantor gedung nu atasnya kan kayak ada rooftop tuh. Bener. Itu blower AC semua lagi. Iya. Cepet kering. Nah, kalau dibuka laci kayak dia ntar ada anaknya lagi tidur. Gue takutnya ada garam sama gula sih. Ada. Bro, garam siapa nih? Gitu. Nah, kan unik kan penjara tadi tuh, balik lagi kita nih. Iya, tapi emang kalau misalkan kita ngomong penjara kayak gitu, itu fasilitasnya emang segokil itu, Ci. Ada studio band kalau nggak salah tadi tuh gua nih. Kalau para napi bosen dia bisa bosen. Napi bosen. Lah iya kan bisa dong orang di situ doang. Iya, maksud gua kalau emang misalkan lu kagak mau di penjara ya jangan ngelakuin kejahatan lah. Iya, kita kan namanya hidup kita nggak tahu kan. Maksudnya mungkin dia jadinya menyesal kan, gue udah dibaikin masa gue masih jahat gitu. Kayak gitu loh. Gue rasa lebih bakal ke situ gitu laginya. Ya gue sih malah justru memanfaatkan. Mungkin emang literasi gue masih gembel. Enggak, kalau emang jahat. Iya itu maksudnya. Tapi kalau manusia ketika udah disentuh hatinya pasti bakal muncul rasa dioperasi cinta lo. Gitu. Sentuh hatinya. Iya benar juga sih. Rasa cinta gitu. Karena manusia pada fitrahnya kan saling menyayangi. Betul emang. Tega itu ada di dalam diri manusia. Ada juga, tapi maksudnya fitrahnya awalnya disentuh dengan cinta gitu. Ini ngomong kita puasa ini apa gimana? Apa? Oh iya. Itulah makanya. Tapi nggak tahu juga kalau yang kayak gitu bisa diterapin di negara lain, ya nggak tahu juga gitu. Bisa apa enggak? Karena beda-beda, terus juga sistemnya kan, sistem pemerintahannya kan beda juga segala macam. Tapi nggak tahu juga bisa apa enggak. Iya, kalau gua perhatikan ya dari apa yang diterapkan sama Finland ini sebenarnya kalau kita tarik lagi dari balik-balik lagi zaman Nabi ya kan, dulu Nabi aja kalau misalkan dapat apa sih namanya, kalau misalkan lu gua tahan gitu. Apa nih namanya? Harta rampasan. Bukan harta, tawanan iya. Tawanannya itu aja Nabi tuh memanusiakan, dikasih makan. Oh iya. Kasih minum. Artinya nggak sebrutal itu gitu, sekasar itu gitu maksudnya. Ya mungkin cukup kali ya di video kali ini teman-teman. Semoga ini jadi info juga, intinya kayak gitu. Iya. Ini juga gua baru tahu dan gua ngerasa kaget juga karena kayak kok ada ya kayak gitu. Gitu. Itu mah lu asma ya. Ya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, komennya sebelum kita tutup. Mari sama-sama. Sebelum kita tutup, mari sama-sama.
Udah lah ya, teman-teman. Makasih banyak, subscribe jangan lupa. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.